Selanjutnya kita persiapan alat dulu. Yang pertama adalah Raspberry Pi sendiri. Yang kedua ada sebuah keyboard dan sebuah mouse wireless yang terhubung ke USB Raspberry Pi, dan selanjutnya adalah monitor untuk menampilkan gambar dari Raspberry Pi-nya, dan juga diperlukan sebuah webcam, router, serta IP PBX server sebagai nanti VoIP servernya. Selanjutnya kita akan mencoba mengkonfigurasi internet telephony PBX system. Sebelum mengkonfigurasi, pastikan kalau teman-teman, karena ini LAN, udah terhubung ke jaringan si Raspberry Pi-nya atau ke server VoIP-nya. Nah, lanjut masuk untuk konfigurasinya. Pertama-tama masukkan dulu IP server PBX telefoninya. Kalau yang punya kami itu 192.168.1110. Ntar muncul halaman seperti ini. Masukkan aja langsung nama dan passwordnya. Login. Ini ada banyak konfigurasinya yang sekarang kita perlu kerjakan. Kita masuk ke IP PBX setup, terus masuk ke SIP extension setup. Dan ini terlihat ada user extension, password, color ID, dan action. Nah, di sini ada tulisan maksimum ekstensi itu 100. Nah, user ekstensi ini dia ibaratnya adalah nomor teleponnya device teman-teman. Jadi misalnya ntar teman-teman mendaftarkan komputer teman-teman ke ekstensi 100, ntar pas ada komputer lain nelpon ke 100, artinya dia menelpon ke komputer teman-teman. Seperti itu. Nah, kita coba nambah satu user ekstensi baru. Misalnya kita coba 108, pakai passwordnya misalnya 123, terus color ID-nya misalnya sama aja 108, yang lainnya kita biarkan sama, terus kita submit. Nah, udah terbentuk nih yang baru. Nah, kita siap, sekarang kita melaju ke SIP client ya. Oh iya, jangan lupa di save dan logout dulu. Kita save dulu. Sip, baru selesai. Selanjutnya kita akan mencoba mengkonfigurasikan Linphone dengan Raspberry. Yang pertama kita harus menginstal dulu aplikasi Linphone di Raspberry. Kalau misalnya teman-teman belum menginstal Linphone-nya, ketik dulu ini, tekan enter dan akan terinstall sendiri. Nah, asumsikan sekarang kita udah terinstall, karena di komputer ini juga memang sudah terinstall. Sekarang kita masuk ke Linphone-nya. Kita ketik Linphone C. Sekarang kita masuk ke sini. Yang pertama harus kita lakukan adalah mengeset sound card-nya. Sebelumnya kita lihat dulu ada sound card apa aja yang terhubung di sini. Nah, ini ada list sound card-nya. Sekarang yang harus kita lakukan adalah kita mengeset mana yang untuk playback, capture, dan juga untuk ring-nya. Nah, sekarang kita pakai sound card capture-nya itu dari webcam kita dengan index 2. Makanya kita masukin di sini index 2. Nah, untuk sound card playback-nya kita pakai yang dari bawaan Raspberry sendiri. Sound card yang pertama, sound card playback 1. Selanjutnya untuk ringnya kita pakai sound card ring yang 1 juga. Nah, selanjutnya kita lihat dulu sebenarnya Raspberry kita ini sudah terhubung ke klien SIP mana aja. Rupanya tidak ada proxy yang terhubung ke Raspberry-nya, ya pastilah karena memang baru diinstal Linphone-nya. Nah, makanya kita sekarang perlu menambahkan dulu proxy kita ke Raspberry-nya. Kita ketik proxy add, kita SIP address IP dari SIP address kita masukin, isi ini dengan IP address SIP server teman-teman. Klik, kita masukin identity untuk proxy ini. Jangan lupa pakai SIP. Terus kita misalnya 101, kita ketik 101 add address-nya. Nah, bisa kita di untuk register on this proxy, yes. Kita ini register expiration-nya misalnya kita ketik 200, 600 aja deh. Oke. Root-nya kita nggak perlu, langsung aja tekan enter dan kita ketik yes. Nah, sekarang udah kelihatan registration on SIP 192 successful, dan kita lihat lagi sekarang proxy list-nya. Nah, sudah terlihat kan kalau sekarang udah ke-register dan ke-register. Sekarang kita bakal mencoba mendial komputer salah satu klien SIP juga. Nah, karena di komputer saya tadi registrasi atas 103, sekarang kita coba nelfon ke komputer saya. Call 103 192 08 1110. Kelihatan kan kalau misalnya ada panggilannya.
jawab answer. Nah, sekarang kita udah terhubung. Sini kelihatan ini kamera dari Raspberry-nya dan ini kamera dari laptop saya. Di Raspberry sendiri juga kelihatan tuh, media stream established for call 1. Okay, so this is done. Thank you. Kalau kita mau selesaikan, kita ketik terminate. Nah, selesai. Nah, kalau misalnya kita setiap membuka Linfone harus mengkonfigurasikan file kayak tadi, itu kan agak ribet. Kita mau gimana caranya mengaktifkan Linfone ini dengan cara lebih mudah. Salah satunya adalah dengan menggunakan shell script command. File shell script command ini atau yang terkenal dengan file.sh di Linux itu ibaratnya mirip file.bat di Windows. Jadi di dalam file itu adalah sekumpulan sintaks yang akan dijalankan secara prosedural jika filenya dieksekusi. Nah, kita masuk dulu ke menu super user atau adminnya versi Debian Linux. Udah, kita bikin directory baru di home v Linfone. Kita bikin folder baru namanya Linfone. Nanti filenya akan kita taruh di sini. Teman-teman enter aja karena ini udah dibuat, jadi saya tidak akan meng-enter lagi. Nah, setelah dibuat kita masuk ke sana. Home di Linfone. Udah masuk. Sekarang kita akan membuat filenya dengan cara membuat ketik gini, nano-start.sh. Nano ini ibaratnya text editor di Linux. Ini sintaks ini artinya kita akan membuat suatu file dengan nama start.sh. Nah, masuk. Nah, teman-teman kalau bisa ngeliat ini filenya. Ini semua ada di blog. Ntar teman-teman langsung ketik aja. Sudo service motion stop ini untuk menghentikan service dari program motion. Program motion tadi yang dipakai oleh webcam server tadi. Kenapa harus dimatikan? Karena jika daemon ini nyala dan ingin menggunakan Linfone itu tidak akan bisa. Makanya ini harus dimatikan dulu. Terus langsung kita init Linfone CSH-nya. Ini register langsung ke host ini, username-nya ini dan passwordnya ini. Selanjutnya ini kayak seperti tadi, langsung set sound card-nya, playback, ring capture segala macam, dan juga ini ada sintaks-sintaks tambahannya. Auto answer ini untuk mengenablekan auto answer. Video codec ini adalah video codec yang di-enablekan. Jadi ada banyak video codec di Linfone dan video codecnya itu harus minimal dengan klien harus ada yang sama. Jadi yang kita enablekan adalah 4 dan 0 ini. Nah, setelah udah kita ketik ctrlx itu untuk save-nya quit. Nanti teman-teman langsung aja quit segala macamnya. Nah, kita habis selanjutnya kita ketik lagi file stopnya. Jadi nanti kan udah di start tuh ibaratnya. Kalau kita mau stop, kita bikin script command stop.sh ini. Nah, sebenarnya simple sih. Cuma Linfone CSH exit dan sleep selama 3 second. Simple sekali. Kalau udah kita ctrlx lagi. Wah, ini agak-agak nih. Oke. Nah, kalau udah kita ubah permission dari kedua file agar dapat dijalankan. Ketik chmod plus x terus start.sh, terus juga klik chmod plus x stop.sh. Nah, sekarang udah permissionnya udah diatur, filenya udah ada. Kalau kita mau menjalankan, langsung aja ketik start.sh. Ya, tunggu sebentar, ini lagi diatur-atur. Nah, sekarang Linfone kita udah berjalan. Sekarang sepertinya udah siap untuk ditelepon. Ya, langsung aja kita telepon. Telepon ke 101. Bisa dia langsung auto answer. Nah, langsung dia ada tuh. Ini file dari Linfone-nya. Yang ini video capture dari webcam Linfone-nya. Ini video capture dari laptop saya. Nah, tadi kan juga udah dicoba dari komputer saya nelpon ke Linfone. Sekarang kita coba kalau dari Linfone ini menelpon ke komputer saya dari Raspberry Pi maksudnya. Kita ketik linfone.csh /dial sama nomor tujuannya 103 192 168 1110. Enter. Kita enter. Mulai kedengaran suaranya. Aduh, nih dari 101 menelpon, langsung kita
langsung ada. Sip. Nah, ini bisa digunakan buat apa sih? Jadi ya itu tadi sekilas demo Raspberry Pi sebagai ISP client dengan software Linfone. Nah, ini bisa digunakan untuk apa sih? Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya kita bisa bikin surveillance yang bisa selalu kita telepon. Jadi setiap kita mau tahu keadaan rumah, kita bisa tinggal dial dari handphone kita dan bakal keluar gambarnya atau semacamnya. Tapi intinya adalah Linfone dengan Raspberry Pi ini karena bisa menampilkan video lewat tadi jaringan, VoIP dan juga local area network. Selanjutnya bisa dikembangkan menjadi surveillance kamera untuk di rumah yang sangat-sangat murah. Harga Raspberry satunya cuma 300.000, beda jauh dengan harga CCTV. Ya, lanjut. Tunggu operan selanjutnya. Thank you.